Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nursada, merupakan mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, kelas KPI 4D. Pada video kali ini, saya akan mereview 5 jurnal seputar mata kuliah Komunikasi Organisasi untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Organisasi. So, langsung aja kita mulai dari jurnal yang pertama. Oke, di jurnal yang pertama, saya mengambil jurnal yang berjudul Paradigma dalam Teori Organisasi dan Implikasinya pada Komunikasi Organisasi. Jadi, jurnal ini itu membahas bagaimana perubahan paradigma dalam teori organisasi itu dapat memberikan dampak langsung pada gaya dan praktik komunikasi organisasi. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu berangkat dari pertanyaan kenapa pendekatan komunikasi dalam organisasi itu terus berubah seiringnya waktu. Selanjutnya itu untuk rumusan masalahnya itu apa pengaruh pergeseran paradigma organisasi terhadap pola komunikasi di dalamnya. Selanjutnya, penulis di sini membahas dan mengkaji 3 paradigma besar dalam teori organisasi. Di antaranya yaitu pertama, ada paradigma klasik, di mana paradigma ini itu fokusnya itu pada struktur dan efisiensi. Yang kedua, ada paradigma human relation, di mana paradigma ini fokusnya pada manusia dan motivasi. Dan yang ketiga, ada paradigma modern yang fokusnya komunikasi dijadikan sebagai proses sosial interaktif. Selanjutnya itu metodenya itu berupa studi pustaka konseptual dan historis yang menggabungkan teori organisasi dengan pendekatan komunikasi. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa komunikasi organisasi itu tidak bisa dipahami secara tunggal. Tiap paradigma menghasilkan gaya komunikasi yang berbeda-beda, misalnya seperti paradigma klasik yang cenderung hierarkis dan formal, sedangkan paradigma human relation itu lebih interpersonal dan partisipatif. Jadi, untuk kesimpulan pada jurnal yang pertama ini, perubahan cara berpikir organisasi akan mengubah juga cara kita berkomunikasi di dalamnya. Oke, lanjut ke jurnal yang kedua. Oke, di jurnal yang kedua itu saya mengambil jurnal yang berjudul Komunikasi Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Kerja. Jadi jurnal ini itu meneliti hubungan antara komunikasi, gaya kepemimpinan, dan perilaku kerja karyawan. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini jurnal ini menyatakan bahwa organisasi itu bisa gagal bukan karena kurangnya sumber daya, tapi juga karena komunikasi yang buruk. Untuk rumusan masalahnya sendiri itu seberapa besar pengaruh kepemimpinan dan komunikasi terhadap perilaku kerja. Pada jurnal ini digunakannya teori kepemimpinan transformasional dan teori komunikasi organisasi. Untuk metode penelitiannya sendiri itu berupa studi pustaka dan sintesis literatur. Hasil dari jurnal ini itu, jadi ketika pemimpin bersikap terbuka, komunikatif, dan mendengarkan bawahannya, maka produktivitas dan loyalitas karyawan akan meningkat. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan dan komunikasi itu harus jalan beriringan untuk menciptakan iklim kerja yang sehat. Nah, lanjut kita ke jurnal yang ketiga. Oke, untuk jurnal yang ketiga, saya mengambil jurnal dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Komunikatif Terhadap Kinerja Pegawai. Jadi, jurnal ini itu fokusnya ada pada gaya komunikasi pemimpinnya. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, komunikasi yang buruk dari atasan bisa menurunkan kinerja pegawainya. Perumusan masalah pada jurnal ini itu adalah apakah gaya kepemimpinan komunikatif meningkatkan kinerja. Nah, untuk teorinya sendiri digunakan komunikasi 2 arah dan kepemimpinan transformasional. Nah, di sini pada jurnal ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei para pegawai instansi pemerintahan. Jadi untuk hasil penelitian pada jurnal ini itu menunjukkan bahwa pemimpin yang komunikatif, terbuka terhadap ide, dan mendukung pegawai secara aktif itu terbukti meningkatkan motivasi kerja. Jadi kesimpulannya itu
Komunikasi bukan cuma soal menyuruh, tapi juga soal membangun relasi yang sehat. So, kita lanjut ke jurnal yang keempat. Oke, untuk jurnal yang keempat, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Strategi Komunikasi dalam Mengelola Konflik di Lingkungan Organisasi. Jadi pada jurnal ini itu membahas tentang manajemen konflik organisasi. Nah, untuk latar belakangnya sendiri adalah konflik yang sering muncul karena miskomunikasi atau komunikasi tertutup. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu strategi komunikasi apa yang bisa meredam konflik. Dan pada jurnal ini digunakannya teori konflik dan manajemen komunikasi organisasi. Metode penelitiannya bersifat kualitatif naratif dengan observasi dan wawancara. Jadi hasil pada jurnal ini itu menyebutkan bahwa penggunaan bahasa yang netral, komunikasi terbuka, dan gaya mediasi partisipatif sangat efektif untuk mengatasi adanya konflik dalam sebuah organisasi. Jadi kesimpulannya itu saat konflik muncul jangan diam atau malah meledak. Justru diharapkannya komunikasi yang tepat itu bisa menjadi solusi dari adanya konflik tersebut. Lanjut ke jurnal yang kelima. Oke, di jurnal yang kelima ini saya mengambil judul Peranan Penting Komunikasi Organisasi dalam Membangun Organisasi. Jurnal ini menjadi penutup yang menguatkan keseluruhan pembahasan dari jurnal 1 sampai jurnal kelima ini. Nah, jadi latar belakang pada jurnal ini itu banyaknya organisasi yang gagal berkembang karena tidak memiliki sistem komunikasi yang efektif. Untuk rumusan masalahnya pada jurnal ini itu bagaimana komunikasi mendukung pertumbuhan suatu organisasi. Nah, pada jurnal ini digunakannya teori dari Robbins, Bungin, dan Liliwery, di mana jurnal ini membahas fungsi komunikasi informatif, persuasif, regulatif, dan integratif. Nah, metode penelitiannya yaitu studi pustaka kualitatif. Jadi hasil dari jurnal ini yaitu menunjukkan bahwa organisasi bisa bertahan akan berkembangnya ketika komunikasi internal dan eksternalnya itu terstruktur, efektif, dan saling mendukung. Jadi pesannya atau kesimpulannya itu komunikasi bukan hanya sebagai pelengkap, tapi juga sebagai fondasi berdirinya suatu organisasi. Oke, itu dia 5 jurnal yang sudah saya review seputar komunikasi organisasi sebagai bentuk tugas akhir semester pada mata kuliah komunikasi organisasi. Semoga bermanfaat dan bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang bekerja dalam tim atau organisasi. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya Syifa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.